Kalau kita ngomongin Jakarta, yang kebayangkan gedung-gedung tinggi, hiruk-pikuk kota. Tapi, pernah kepikiran nggak apa yang terjadi di bawahnya? Jauh di dalam aliran sungai yang keruh itu, ada sebuah krisis ekologis yang lagi berjalan senyap. Ini cerita soal monster yang nggak kita duga, yang mengancam kota kita dari dalam air. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, monster apa sih yang kita hadapi? Jelas ini bukan makhluk mitos atau legenda ya. Ini penjajah beneran, super tangguh, dan yang paling penting, keberadaan mereka itu sebenarnya cerminan langsung dari kondisi sungai-sungai kita. Oke, bagian pertama kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Namanya ikan sapu-sapu atau nama kerennya Pitrigoplictes. Tapi jangan salah, ini bukan ikan pembersih akuarium yang lucu. Ini adalah mesin invasi yang nyaris sempurna. Nah, ini yang harus kita tahu. Ikan ini tuh pendatang. Dia bukan warga asli Indonesia. Asalnya jauh dari sungai Amazon, di mana dia punya predator alaminya sendiri. Tapi begitu sampai di perairan Jakarta, wah, dia kayak nemu surga. Nggak ada yang mangsa dia di sini. Ibaratnya kayak ngelepasin T-Rex di peternakan ayam. Bebas. Siap-siap, kaget sama angka ini. 19.000. Itu jumlah telur yang bisa dihasilkan oleh satu ekor betina ikan sapu-sapu dalam setahun. Coba bayangin deh, kekuatan reproduksi yang eksponensial kayak gini. Ini bukan lagi sekedar berkembang biak. Ini namanya ledakan populasi. Dan strategi reproduksi mereka itu bener-bener gila. Mereka bisa bertelur kapan aja sepanjang tahun. Nggak nunggu musim tertentu kayak ikan lokal kita. Terus, si jantan bakal jagain sarangnya dengan super agresif. Hasilnya, tingkat kelangsungan hidup telurnya itu lebih dari 90%. Plus, mereka cepat banget dewasanya. Ini resep yang sempurna buat mendominasi total sebuah ekosistem. Ini dia salah satu kekuatan super mereka, cheat code-nya mereka. Jadi gini, waktu ikan-ikan asli kita mati lemas karena airnya tercemar parah dan nggak ada oksigen, ikan sapu-sapu ini santai aja. Dia tinggal naik ke permukaan, ambil napas langsung dari udara, terus nyelam lagi. Lambungnya itu bisa berfungsi kayak paru-paru darurat, jadi lingkungan paling mematikan buat ikan lain justru jadi tempat paling nyaman buat mereka. Dan buat melengkapi profil penjajah sempurna ini, lihat deh pertahanannya. Tubuhnya itu bukan sisik ikan biasa. Itu lempengan tulang keras yang disebut osteoderms. Udah kayak tank berlapis baja deh. Predator lokal kita kayak ikan baung atau gabus nggak bakal bisa nembus jirah alaminya ini. Kebal. Nah, inilah profil monster yang lagi kita hadapi. Oke, kita udah kenalan sama betapa tangguhnya ikan ini. Pertanyaan berikutnya, apa sih dampak serangannya buat Jakarta? Ternyata, ancamannya itu 3 lapis. Dia nyerang ekosistem, infrastruktur, sekaligus kesehatan kita. Angka ini, jujur, ini sebuah tragedi ekologis. Invasi ikan sapu-sapu bikin keanekaragaman ikan di Sungai Ciliwung anjlok sampai 92,5%. Artinya apa? Ikan-ikan asli kita kayak tawes, baung, lele liar, sekarang udah hampir punah di sana. Digantiin sama satu spesies ini doang. Mereka bukan cuma bersaing, mereka memusnahkan. Ancaman fisiknya juga nggak main-main. Si ikan jantan kan punya kebiasaan menggali liang buat sarang. Kelihatannya sepele, tapi kalau yang gali ada jutaan ekor, struktur tanggul sungai kita jadi korbannya. Dengerin deh kata Gubernur Pramono Anung. Tanggul penahan banjir kita itu jadi keropos kayak spons dari dalam. Ini bikin tanggul jadi super rentan longsor atau bahkan jebol. Ngeri kan? Sekarang kita masuk ke ancaman yang nggak kelihatan, tapi mungkin paling bahaya buat kita manusia. Karena ikan ini hidupnya di dasar sungai dan makanannya itu nyedot lumpur. Dia jadi kayak vacuum cleaner ekosistem. Dia nyedot dan nyimpen semua polutan yang ngendap di dasar sungai. Timbal, merkuri, kadmium, bakteri-bakteri jahat, semuanya numpuk di dalam dagingnya. Coba deh kita lihat rinciannya. Kadar timbalnya aja udah ngelewatin batas aman, bisa merusak sistem syaraf kita. Belum lagi ada logam berat lain kayak merkuri dan kadmium yang bisa bikin gagal ginjal. Plus, ada bonus bakteri patogen kayak Salmonella dan E. coli. Intinya gini, makan ikan ini tuh sama aja kayak nelen koktail beracun. Tapi manusia nggak tinggal diem. Ngadepin ancaman segede ini, Jakarta akhirnya mulai melawan balik. Dan ini adalah kisah perlawanan yang terkoordinasi, mulai dari pemerintah, para ilmuwan, sampai warga biasa di pinggir kali. Ini dia titik baliknya. Di bulan April 2026, pemerintah provinsi secara resmi menyatakan perang. Gubernur Pramono Anung ngasih instruksi buat operasi pembasmian massal dan serentak. Ini sebuah mobilisasi besar-besaran yang belum pernah ada sebelumnya buat ngatasin satu spesies invasif aja.
Tentu aja, di balik kekuatan pemerintah, ada otaknya, yaitu para ilmuwan. Para pakar dari IPB University ngasih rekomendasi strategi 3 pilar yang cerdas banget. Pertama, pencegahan, jadi aturannya diperketat. Kedua, penangkapan fisik yang sistematis dari hulu ke hilir. Dan yang ketiga, ini keren, kontrol biologis. Jadi, kita lepasin predator asli buat mangsa larva sapu-sapu pas mereka masih kecil dan lemah. Nah, di tengah strategi besar-besaran ini, muncul pahlawan-pahlawan di level akar rumput. Salah satunya, Arif Kamarudin. Dia ini warga Jagakarsa yang tiap hari turun langsung ke sungai. Dia nyelam, pakai tangan kosong, narikin induk-induk sapu-sapu dari sarangnya, terus hancurin telur-telurnya. Ini bukti nyata kalau aksi satu orang pun bisa ngasih dampak besar. Jadi, ada 2 pasukan yang bergerak barengan di sini. Dari atas ada pemerintah dengan operasi massalnya yang tujuannya menekan populasi secara drastis. Dari bawah, ada warga kayak Arif yang aksinya lebih presisi. Fokusnya memutus siklus reproduksi sambil ngasih inspirasi buat yang lain. Dua-duanya sama-sama penting dalam perang ini. Oke, kita udah lihat monsternya, serangannya, dan perlawanan kita. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting dari semua ini. Siap-siap, karena ada semacam plot twist yang bakal ngubah cara kita mandang seluruh krisis ini. Pertanyaan ini nih, kuncinya. Kita udah habiskan banyak banget energi buat ngelawan ikan ini. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau ikan sapu-sapu itu cuma gejalanya aja? Kutipan ini ngerangkum semuanya. Para ahli ekologi bilang, ledakan populasi ikan sapu-sapu itu bukan penyakitnya, dia itu cuma demamnya. Sebuah gejala klinis yang nunjukin kalau tubuh pasiennya, yaitu sungai-sungai kita, lagi sakit parah. Jadi poin utamanya adalah ini, ikan sapu-sapu itu sebuah bioindikator. Keberadaan mereka dalam jumlah yang masif itu sebenarnya adalah pengumuman paling jujur dari alam yang bilang, hey, sungai-sungai di Jakarta ini lagi sekarat, kondisinya kritis, dan nggak layak buat kehidupan normal. Inilah musuh kita yang sebenarnya, polusi sistemik. Sungai kita udah berubah jadi, maaf cakap, tangki septik raksasa. Tempat kita buang semua limbah rumah tangga dan industri. Kondisi yang nggak ada oksigen dan penuh racun inilah yang membunuh ikan-ikan asli kita dan seolah-olah menggelar karpet merah buat ikan sapu-sapu. Jadi kalau kita cuma basmi ikannya tanpa bersihin sungainya, itu cuma siklus Sisyphus, kerjaan sia-sia yang bakal terus berulang. Nah, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Anggaplah kita berhasil nih basmi semua ikan sapu-sapu sampai habis, terus apa? Kalau sungai kita tetap kotor, tetap beracun, alam itu pinter. Dia bakal nemuin monster lain buat ngisi kekosongan itu. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukan gimana cara bunuh monsternya, tapi gimana cara kita berhenti menciptakan lingkungan yang melahirkan monster-monster itu.